Bismillah, assalamualaikum. Sebuah kisah dari Mas Khairul Anam. Suka main perempuan membuat laki-laki menikah dengan jin. Petaka suka main perempuan. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Haji Tamrin datang pagi-pagi saat Sarah sedang di halaman dan teras rumahnya yang kotor. Sarah mempersilahkan orang terkaya di kampungnya untuk duduk di kursi yang ada di teras. Haji Tamrin menolaknya. Dia cuma ada perlu sebentar. Sarah pun menurunkan sapunya. "Sudah hampir 2 bulan kamu belum bayar utang juga." Haji Tamrin berkacak pinggang. Nada suaranya terdengar kasar di telinga Sarah. Utang apa, Pak? Saya tidak pernah utang pada Pak Haji." Sarah mengernyitkan dahi. "Bukan kamu, tapi suamimu. Dia bilang nanti akan dibayar istriku karena kamu yang pegang uangnya. Jangan pura-pura tidak tahu." Haji Tamrin memegangi kepalanya. Dia bingung dengan orang-orang yang dia tagih. Pasti ada saja alasan anehnya. Salah satunya seperti Sarah yang pura-pura tidak tahu. Sarah sampai berani bersumpah kalau dia tidak tahu apa-apa soal hutang itu. Haji Tamrin menjelaskan lagi. Bahkan sampai mengeluarkan buku catatan utang dari orang-orang. Mata Sarah membesar saat melihat nama suaminya ada di daftar itu. "Dia pinjam 1 juta. Ini ada tanggalnya. 2 bulan yang lalu. Masih tidak percaya." Haji Tamrin mendekatkan buku itu ke wajah Sarah. Sarah menggeleng karena masih tidak percaya kalau suaminya berutang tanpa sepengetahuannya. Kenapa malah melamun? Aku datang ke sini bukan mau melihat orang melamun, tapi mau meminta uangku." Haji Tamrin mengejutkan Sarah yang sedang memikirkan suaminya. Sarah yang tidak tahu apa-apa meminta Haji Tamrin untuk menagih pada suaminya saja. Hal itu mengundang amarah Haji Tamrin karena bukannya membayar, malah saling lempar. Haji Tamrin berdiri dan berusaha masuk ke rumah. Sarah kaget lalu mencoba menghalanginya. "Kalau kamu tidak mau membayar, biar aku ambil saja barang-barang di rumahmu untuk membayarnya. Masih untung aku tidak memberinya bunga karena aku merasa kasihan." Haji Tamrin menangkis tangan mungil Sarah yang berusaha menghalanginya. "Tunggu, Pak. Tunggu sebentar. Aku akan membayarnya, tetapi tidak sekarang." Sarah terus berusaha menghalanginya. Haji Tamrin berhenti lalu menatap dalam-dalam mata Sarah. Sarah menunduk dan berjanji akan membayar hutangnya kalau dia gajian. Haji Tamrin sempat tidak percaya. Sarah berani menjaminnya. Dia akan rela barang-barang di rumahnya diambil jika tidak menepati janjinya. "Apa kamu yakin itu? Jangan-jangan nanti kamu dan suamimu malah kabur?" Haji Tamrin masih menyelidik curiga. "Tidak, Pak Haji. Kami tidak mungkin bisa kabur." Sarah mengatupkan kedua telapak tangannya. Haji Tamrin sempat berpikir sejenak. Lalu dia memutuskan untuk memberi kesempatan pada Sarah. Sebelum pulang, Haji Tamrin mengancam dan mengambil semua barang-barang yang ada di rumahnya kalau dia tidak membayar hutangnya. "Awas saja," ancam Haji Tamrin sebelum melenggang pergi meninggalkan rumahnya. Sarah mengangguk. Kesedihan menyelimuti hatinya. Dia tidak menyangka suaminya yang selama ini sangat dia percaya ternyata diam-diam malah berutang tanpa sepengetahuannya. Sepanjang dia membereskan rumah, Sarah terus memikirkan suaminya. Dia ingin suaminya cepat pulang dan menanyakan semua ini. Selesai sholat maghrib di rumah, suaminya baru saja pulang. Tanpa memberi salam dan menyapanya, Adi berjalan melewatinya begitu saja. Ia langsung duduk di tikar yang ada di ruang tamu. Sarah yang melihat itu menggeleng-geleng dan sudah tidak sabar menumpahkan isi hatinya. "Kamu dari mana? Kenapa baru pulang?" tanya Sarah yang sudah tidak tahan meluapkan emosinya. "Bukannya kamu tahu kalau aku bekerja setiap hari?" Adi menjawab enteng sambil membersihkan kuku-kukunya. "Setiap hari kerja, tapi uang tidak pernah merasa cukup." "Uangmu kamu gunakan untuk apa?" Karena marah wajah Sarah memerah. Adi menjadi tersulut emosinya. Dia mendekati istrinya yang teriak-teriak setanan. Dia ambil salah satu perabot rumah.
Aku kerja untuk semua ini. Apa kamu tidak lihat? Bukankah gajimu cukup untuk membeli perabot rumah dan makan? Kenapa harus menghutang pada Haji Tamrin? Untuk apa kamu berhutang? Tanya Sarah yang sudah tidak bisa menahan lagi. Seketika suaminya terkejut mendengar hal itu. Tahu dari mana kamu? Adi tampak kikuk. Sarah dengan nada tinggi menceritakan kedatangan Haji Tamrin tadi pagi. Adi bukannya merasa bersalah, malah memilih kembali duduk di tikar. Melihat itu membuat Sarah kalap. Dia meminta suaminya untuk melunasi hutangnya sendiri tanpa harus mengambil tabungan. Kamu itu istri macam apa? Ha? Seharusnya istri itu membantu masalah yang sedang dihadapi suaminya. Tahu selama ini tabungan itu berasal dariku kan? Kenapa aku tidak boleh memakainya? Adi menaikkan badannya hingga sejajar dengan Sarah. Sarah diam saja. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Suaminya sudah berubah sekarang. Padahal dulu gajinya per bulan selalu cukup untuknya dan dia tidak perlu berhutang lagi. Tetapi entah kenapa sekarang suaminya tidak merasa cukup dengan gajinya itu. Sarah yang sudah melupakan kejadian waktu itu kembali teringat. Jangan-jangan suaminya itu kambuh lagi. Adi yang terkenal suka gonta-ganti perempuan membuat Sarah was-was. Dia takut jika suaminya main perempuan lagi. Tak berselang lama, Sarah berniat tidak mau melanjutkan perdebatan itu. Kalau dia terus melanjutkan, bukannya mau mengakui kesalahannya, suaminya malah semakin merendahkannya. Sarah memilih untuk tidur duluan. Di sisi lain, saat membersihkan halaman rumah di pagi hari, Sarah jatuh karena terpleset. Kakinya terkilir. Dia pun meneriaki suaminya meminta tolong. Suaminya keluar dan malah marah-marah karena suaranya mengganggu. Sarah menunjuk kakinya. Kakiku terkilir. Tolong pijat sebentar supaya sakitnya hilang dan aku bisa berdiri. Sarah mengeringis kesakitan. Dia masih duduk dengan keadaan kaki kanannya lurus ke depan. Aku tidak bisa mijit. Tanganku nanti capek karena harus bekerja sudah. Jangan manja. Aku mau tidur lagi. Adi menunggu selalu masuk ke dalam. Sarah teriak-teriak lagi memanggil nama suaminya. Tetapi suaminya itu tidak menggubris. Sarah mencoba berdiri sendiri meskipun kakinya yang terkilir terasa sangat sakit. Setelah berhasil, dia jalan dengan terpincang-pincang. Sarah mengambil minyak untuk kakinya yang terkilir. Dia coba pijat sendiri selama mungkin, hingga akhirnya kakinya sudah enakan. Syukurlah kakiku sudah sembuh. Aku bisa bersihkan rumah lagi. Batin Sarah kegirangan. Saat hendak mandi, dia melihat suaminya keluar dari kamar. Adi pikir istrinya akan membuatkan sarapan untuknya, sehingga dia menunda mandinya. Ketika sudah selesai mandi, Sarah datang tanpa membawa apa-apa. Adi tanpa berpikir panjang langsung menemui istrinya yang sedang berdandan di kamar. Sarah kaget dengan kedatangan suaminya. Kenapa tidak membuatkan sarapan? Ini jam berapa? Adi terlihat marah sekali. Apa kamu tidak lihat kakiku sedang sakit? Sarah meringis kesakitan saat sedang berdandan. Dasar istri tidak berguna sama sekali. Suami mau berangkat kerja tidak dibuatkan sarapan? Adi menggerutu kesal. Apa? Katamu istri yang tidak berguna? Selama ini aku membuatkan sarapan, membersihkan rumah. Tidak kamu anggap, Hanya sehari saja, itu pun karena sakit. Kamu sudah berani bilang begitu. Hatimu di mana? Sarah yang tersulut emosinya berani membalas ucapan suaminya itu. Adi yang merasa kesal dan tidak ada apa-apa yang dimakan terpaksa harus pergi bekerja tanpa sarapan. Jika dia buat sendiri sarapannya, maka dia akan terlambat datang ke kebun karet dan bosnya akan marah. Perutnya bunyi berkali-kali saat dia memanen getah karet. Sebenarnya tubuhnya sudah merasa tidak enak. Pandangannya sedikit kabur dan kepalanya berkunang-kunang. Tetapi di antara jam 7 hingga 10 pagi, semua pekerja tidak boleh beristirahat. Karena di jam itu getah karet sedang keluar banyak-banyaknya. Sebisa mungkin semuanya membuat aliran getah sebanyak-banyaknya. Lama-lama wajah Adi semakin pucat. Keadaannya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja membuat pemilik kebun karet menyuruhnya beristirahat. Adi sempat menolak, namun pemilik karet tidak mau mengambil resiko. Kamu belum sarapan?
Rahmat, pemilik kebun karet, mendekatinya. "Belum Pak, maaf." Adi merasa bersalah. Tubuhnya mulai limbung. Rahmat meminta salah satu karyawan lain untuk membelikan nasi dan teh untuk Andi. Rudi datang membawa makanan dan meminta temannya untuk makan dulu. Adi berterima kasih lalu segera menghabiskan makanan itu. Rudi sampai menelan ludah melihat temannya makan sangat lahap. Temannya itu terlihat seperti orang yang belum makan 3 hari. Makanan itu lenyap masuk ke perut Adi hanya dalam hitungan menit saja. Adi menjadikan 1 bungkus makanan dan minuman ke dalam kantong plastik. Bungkus itu dia buang di tempat sampah yang ada di sekitar gubuk. Gubuk ini terbuat dari kayu. Biasanya para pekerja kebun akan beristirahat di gubuk itu sambil makan siang. Di kebun karet milik Pak Rahmat ini ada 2 gubuk besar. Mereka bebas mau makan di gubuk yang mana. Adi yang hendak pingsan tadi memilih gubuk yang dekat dengan sungai, sehingga aliran sungai terdengar begitu lembut di telinga dan menenangkan. Selain suara air dari sungai, gubuk ini memiliki pemandangan yang begitu indah. Hal itu menjadikannya tempat paling favorit bagi para pekerja kebun milik Rahmat. Tubuh Adi sudah mulai membaik. Iseng-iseng dia mengamati pinggiran sungai. Matanya menjelajahi setiap jengkal pinggiran sungai yang kadang ada batunya. Batu itu bisa untuk duduk karena atasnya datar. Siapa perempuan itu? Matanya mendadak menangkap seorang perempuan yang tengah duduk di atas salah satu batu yang ada di pinggiran sungai. Perempuan itu sedang melempari sungai dengan batu-batu kecil. Adi yang penasaran mencoba mendekatinya. Langkahnya seperti langkah singa yang menerkam mangsanya. Jalannya mengendap-endap hingga sampai di dekat perempuan itu. Awalnya, Adi ragu mengajaknya berbicara, bahkan lebih mengarah ke salah tingkah. Dia punya cara untuk menutupi salah tingkahnya. Dia pura-pura berdehem dan merentangkan tangannya. Perempuan itu lama-lama menyadari kedatangannya, lalu mencoba mengajaknya mengobrol. Adi kaget dan gelagapan saat menatap perempuan itu. Selain cantik, suaranya juga sangat lembut. Dia belum pernah mendengar suara perempuan selembut itu. "Benar, aku bekerja di sini. Kamu siapa? Kenapa duduk di sungai sendirian?" Adi menatap sekitar memastikan bahwa tidak ada orang selain mereka berdua. "Setiap pagi aku sering datang ke sini. Apa kamu tidak pernah melihatnya?" Perempuan itu memasang ekspresi lugu. Seketika darah Adi berdesir. Jantungnya berdetak tanpa ritme yang jelas. Ekspresi lugu itu membuat siapapun yang melihatnya akan gemas. Adi hanya menggeleng karena tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat asyik memandangi kecantikan perempuan itu, dia mendengar ada yang memanggilnya. Adi panik lalu segera pergi dari sana dengan sedikit berlari. Namun dia terpleset dan kakinya terkilir lagi. "Kamu tidak apa-apa?" Perempuan itu bangkit dan menghampirinya. "Kakiku terkilir yang ini." Adi menunjuk kaki kanannya. Perempuan itu memijat pelan kakinya. Dia meringis kesakitan dan sesekali mengaduh. Perempuan itu meminta Adi untuk menahan sakitnya sebentar, karena kakinya harus dipijat supaya bisa cepat sembuh. Tangan perempuan itu sangat lihai memijat. Dia mengurut kaki itu dari bawah lutut sampai di atas mata kaki, yang mana menjadi pusat rasa sakitnya. Adi tak henti-hentinya meringis dan sesekali memegang tangan perempuan itu tanpa sengaja. Kulitnya sangat lembut dan terasa dingin. Pikirannya mulai tidak fokus. Matanya diam-diam mengamati wajah perempuan yang sedang memijitnya. Perempuan itu boleh juga. Watak Adi yang suka main perempuan pun muncul. Di dalam hatinya dia berniat ingin menaklukkan hati perempuan ini. Adi yang sudah berkali-kali bisa menaklukkan hati perempuan, dengan amat yakin akan bisa menaklukkan perempuan itu. Tak berselang lama, ada yang meneriaki namanya lagi dan berulang kali hingga membuatnya terkejut. Adi meminta perempuan itu berhenti. Dia takut orang-orang akan berpikiran negatif saat melihat mereka sedang dalam posisi setengah tidur. "Maaf, aku harus kembali dulu."
Adi beranjak lalu pergi. Baru beberapa meter dia berlari. Dia menabrak tubuh Hasto. Hasto terpelanting, begitu juga dengan dia. "Lah, ini orangnya!" Hasto meneriaki karyawan lain. Seketika mereka mengurumuni Adi. Ternyata hampir setengah jam mereka mencari Adi. Mereka tanpa ampun menyerangnya dengan puluhan pertanyaan. Adi cerita kalau dia tidak sengaja jatuh di dekat sungai hingga kakinya terkilir. Dia juga cerita kalau ada perempuan yang membantunya. "Mana perempuan yang kau maksud?" Rudi mengedarkan pandangannya, tetapi tidak menemukan siapa-siapa. "Tadi di sana, dan aku juga diobati di sana." Adi menunjuk batu besar, tempat di mana perempuan tadi muncul. "Jangan mengarang. Dari tadi kami lewat depan batu itu, tapi tidak ada orang. Kau pasti sembunyi ya, supaya tidak ketahuan kami." Tatapan Hasto penuh dengan kecurigaan. Matanya terus menyelidiki dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adi bahkan berani bersumpah, jika dia hanya jalan-jalan di sekitar sungai, dia tidak macam-macam dan malah kakinya sakit terkilir. Adi berkali-kali mengangkat kakinya agar teman-temannya bisa melihat kakinya yang mulai bengkak. Tapi aneh sekali rasanya. Padahal mereka sudah melewati batu itu berkali-kali dan tidak melihat Adi, apalagi ada perempuan juga. Kiat yang sejak tadi diam ikut berkomentar. "Iya, aneh. Jangan-jangan..." Rudi hendak berbicara yang aneh-aneh, tapi langsung Hasto sanggah supaya tidak jadi pamali. Rudi merasa bersalah dan meminta maaf. Hasto mengajak yang lain segera pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Adi masih memikirkan perempuan itu. Kecantikannya membekas di ingatannya hingga membuatnya senyum-senyum sendiri. Rudi yang melihat itu menepuk pundak Adi. "Kamu senyum-senyum sendiri kenapa? Kenasawan?" Rudi menjewer telinga Adi. Tidak, tadi lucu aja. Kalian mencariku kemana-mana tapi tidak ketemu." Adi beralasan lain supaya teman-temannya tidak curiga. Di sisi lain, ketika sedang berada di rumah, lagi-lagi bayangan perempuan itu datang di pikirannya hingga membuatnya lupa makan. Sarah yang sejak tadi melihat suaminya hanya tiduran di ranjang bambu sempat heran. Suaminya yang biasa marah-marah karena tidak ada makanan malah asyik tiduran saja di teras. Sarah menjadi curiga. Jangan-jangan apa yang dia takutkan benar terjadi. Adi mempunyai perempuan lain lagi. Ketakutan itu semakin terasa nyata saat Adi tidak mau diajak tidur di ranjang dan memilih tidur di ruang tamu dengan tikar. Sementara itu, Adi dan perempuan itu sering bertemu. Bahkan benih-benih cinta mulai tumbuh saat tanpa sengaja batu yang Adi lempar mengenai kening perempuan itu. Adi mendekati perempuan itu karena takut dia marah. "Tidak apa-apa kok, santai saja." Ucapan perempuan itu membuat Adi mulai membanding-bandingkan. Dia mulai membanding-bandingkan paras dan kulit perempuan itu dengan istrinya. Perempuan itu jauh lebih cantik dari istrinya. Mereka kembali bermain lagi layaknya remaja. Hal itu terus mereka lakukan setelah Adi selesai bekerja. Bahkan teman-temannya heran karena Adi sering pulang belakangan. Pernah suatu waktu, temannya membuntutinya, tetapi setengah perjalanan, temannya kehilangan jejak. Adi seperti hilang begitu saja di balik pohon. Lama-lama, teman-temannya mulai terbiasa dengan kelakuan Adi. Rasa penasaran itu terkikis seiring berjalannya waktu. Adi semakin nyaman dengan perempuan itu hingga membuat sikapnya pada Sarah berubah. Sore itu Adi pulang dan melihat istrinya sedang duduk di teras. Adi tidak menyapa dan memilih langsung masuk ke rumah. Sarah yang melihat suaminya menyelonong masuk begini terheran-heran. Tumben sekali suaminya tidak menyuruhnya masak atau membuatkan kopi. Ia menyusul suaminya masuk ke rumah karena penasaran. Adi selesai memakai baju dan keluar dari kamar. Tumben tidak minta makan dan kopi. Sarah membuka obrolan dengan tatapan curiga. "Bukannya kamu malah senang ya? Tidak ada yang nyuruh-nyuruh lagi." Wajah Adi terlihat sangat datar. Sarah diam sebentar. Dadanya seperti dihantam batu besar. Entah kenapa, rasa penasarannya meluap-luap saat ini.
Dia bertanya-tanya di mana suaminya makan sebelum pulang. Jangan-jangan dia berselingkuh dan makan di rumah selingkuhannya? Hatinya terus bergejolak karena ada pertanyaan itu. Kamu punya selingkuhan ya? Sarah menatap Adi dengan tatapan tajam. Tidak. Kenapa memangnya? Oh, pasti soal di mana aku makan kan? Aku selalu mampir di warung Bu Inem sebelum pulang. Adi merapikan rambutnya sambil berjalan keluar. Sarah tidak lagi bertanya. Dia memilih menyibukkan diri dengan kegiatan lainnya. Di sisi lain, di tengah-tengah memanen getah karet, Rudi melihat Adi senyum-senyum sendiri. Apalagi saat melihat gubuk yang biasanya mereka gunakan untuk beristirahat. Awalnya, Rudi tidak menegurnya, namun lama-kelamaan merasa risih sendiri. Kamu kenapa? Rudi menepuk pundak temannya. Tidak apa-apa. Kali ini kerjaku lebih semangat. Adi tersenyum. Memangnya kenapa? Rudi merasa heran. Lihat di gubuk itu. Ada perempuan yang menungguku. Adi menunjuk gubuk. Rudi membelalakan mata, melihat gubuk yang kosong dan tidak ada siapa-siapa. Sampai-sampai dia mengusap matanya. Tetap saja gubuk itu kosong. Rudi menepuk pundak Adi lagi. Sepertinya ada yang tidak beres dengan temannya itu. Adi gelagapan dan bertanya, kenapa pada Rudi? Mana perempuan yang kau maksud? Rudi menunjuk gubuk yang hanya satu daun saja di atasnya. Tapi tadi dia di sana. Tapi sekarang pergi kemana ya? Adi mengamati sekitar gubuk itu dan perempuan itu sudah hilang. Rudi sudah capek dan memilih untuk kembali bekerja. Ketika di pinggiran sungai saat istirahat, Adi tidak menemukan perempuan itu. Adi gelisah, bahkan sampai lupa makan lauk yang dia beli dari warung Bi Inem tadi. Kamu belum makan juga, Di? Pemilik kebun karet menegur Adi yang sedang tampak kebingungan di pinggiran sungai. Iya pak, maaf, saya makan sekarang. Adi yang dikagetkan dengan suara bosnya segera kembali ke gubuk. Agak cepat, sebentar lagi kita mulai lagi. Pemilik kebun karet itu mengingatkan sambil berlalu. Sambil makan, Adi tidak henti-hentinya mencari perempuan itu. Pandangannya berkeliaran kemana-mana. Nasi yang seharusnya masuk semua ke mulutnya, sebagian berjatuhan. Makanya seperti anak kecil. Barulah perempuan itu terlihat ketika Adi hendak pulang. Perempuan itu memanggil Adi yang sejak tadi terus mencarinya. Adi kegirangan lalu menghampirinya. Perempuan itu tersenyum. Kemana saja tadi? Adi merasa tersipu malu. Tadi tidak kemana-mana. Perempuan itu kembali menerbitkan senyumannya. Adi masih penasaran dengan rumahnya. Dia meminta perempuan itu menunjukkan rumahnya. Perempuan itu mau. Tanpa ragu perempuan itu menarik tangan Adi dan mengajaknya menyeberangi sungai. Air sungai yang tidak terlalu dalam bisa mereka lewati. Perempuan itu berhenti di depan pondok, sebuah rumah yang terbuat dari kayu. Adi yang masih mengamati rumah itu dikejutkan dengan tarikan tangan dari perempuan itu. Dia sempat ragu saat diajak masuk. Tidak apa-apa, di rumah ini hanya aku yang tinggal. Perempuan itu meyakinkan Adi. Adi akhirnya menurut. Mereka masuk dan duduk di atas tikar. Tidak ada makanan yang disajikan. Apa kamu tidak punya makanan? Adi bertanya dengan rasa prihatin yang besar. Perempuan itu tersenyum saja. Adi merasa heran. Biasanya ketika ada tamu, tuan rumah selalu menyajikan makanan. Berbeda dengan perempuan yang ada di depannya ini. Adi masih mencoba menerka apa yang terjadi. Kalau tidak ada makanan, biar aku belikan. Adi pikir perempuan itu tidak mampu membeli makanan. Tidak, bukan itu. Sebaiknya kamu harus ikut denganku agar tahu. Perempuan itu berdiri dan langsung menarik tangan Adi. Adi menurut saja saat perempuan itu mengajak jalan-jalan di sekitaran kampungnya. Terlihat bentuk rumahnya sama, namun suasananya berbeda. Dia tidak menemukan ada keramaian di kampung itu. Perempuan itu mengajak ke sebuah rumah yang sangat besar, bahkan lebih besar dari rumah-rumah lainnya. Ini siapa? Ternyata rumah yang besar itu adalah milik tetua kampung tersebut. Dia orang seberang, Bah. Perempuan itu menunduk. Adi mengamati wajah perempuan yang dia suka, terlihat sangat ketakutan. Aku sudah menasihatimu beberapa kali.
Baru kemarin aku menasihatimu karena ketahuan berduaan dengan laki-laki seberang. Sekarang malah membawanya kemari. Tetua itu marah-marah. Nyali Adi menjadi ciut. Tetua itu segera mengusir Adi dengan agak kasar. Adi yang ketakutan lari keluar dari rumah itu. Tetapi perempuan itu melarangnya dan memohon pada tetua itu untuk memberinya jalan keluar. Apa kamu mencintainya? Tetua itu meminta Adi berhenti. Iya, aku sangat mencintainya. Adi sedikit berteriak. Tetua itu meminta Adi kembali. Adi ragu dan takut. Karena langkahnya yang sangat lambat membuat tetua itu marah dan meminta Adi berjalan lebih cepat. Kamu pasti belum tahu di mana kamu berada. Tetua itu masih berbicara dengan nada tegas. Adi menggeleng. Dia merasa berada di kampung sebelah. Ternyata prasangkanya salah. Tetua itu memberitahunya kalau Adi berada di kampung jin. Adi terperanjat dan matanya tidak henti-hentinya berkedip. Satu-satunya cara agar kalian bisa bersama adalah dengan menikah. Setelah menikah kalian bebas bisa menikmati apa saja di sini. Bahkan kamu bisa makan makanan di sini. Tetua itu menepuk pundak Adi dengan sangat keras. Adi meringis kesakitan. Setelah memberi tawaran lagi, Adi mantap untuk menikahi perempuan itu dengan segala resiko yang ada. Jika kamu sudah makan makanan di sini, kamu tidak akan bisa kembali selama-lamanya di duniamu. Apa kamu mau? Tetua kembali menegaskan. Adi yang sudah kepincut dengan kecantikan perempuan itu tidak mau lagi memikirkan istri dan dunianya. Saat ini yang dia inginkan hanya bersama dengan perempuan itu. Tetua itu pun menikahkan mereka. Adi tampak senang dan bahagia. Apalagi saat ini, dia selalu bersama dengan perempuan itu tanpa penghalang apapun. Sedangkan di rumah, Sarah sedang bersembunyi karena Haji Tamrin datang lagi menagih hutang. Dia ketakutan karena sendirian di rumahnya. Sudah 2 bulan suaminya tidak pulang, sehingga dia tidak mungkin beralasan untuk menagih suaminya lagi. Karena tidak menemukan siapa-siapa, Haji Tamrin pulang. Sarah bersandar di pintunya dan merasa lega. Dia mulai merasa kesepian setelah suaminya 2 bulan tidak pulang. Berita tentang hilangnya Adi sudah tersiar di mana-mana. Mulanya, dia tidak menggubris karena yakin suaminya itu pasti kepincut perempuan. Namun lama-lama dia merasa kehilangan. Apalagi saat dalam keadaan genting. Tidak adanya suami sangat terasa sekali. Sarah mencoba mencari keberadaan suaminya. Hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya pada Rudi. Kapan terakhir kali Adi terlihat, Mas? Mata Sarah mulai berkaca-kaca. Sekitar 2 bulan lalu, Sarah. Dia terlihat sedang berjalan ke pinggiran sungai saat kami pulang. Sebenarnya hal itu biasa terjadi. Tetapi entah kenapa, setelahnya dia tidak terlihat lagi. Rudi juga merasa kehilangan. Tangis Sarah pecah. Dia menangis di gubuk. Meskipun Adi sering menyelingkuhinya, tetapi hatinya merasa tetap mencintainya. Rahmat dan yang lainnya merasa prihatin, lalu mendekatinya. Mereka berjanji akan membantu Sarah mencari Adi sampai ketemu. Mereka mulai menyusuri pinggiran sungai. Orang-orang mengira Adi tenggelam saat mencari ikan atau cuci tangan. Namun ada juga yang mengira jika Adi dibawa jin dan disandra di sana. Kenapa kamu mikir begitu? Rudi bertanya pada Hasto yang berpikiran nyeleneh. Apa kamu tidak curiga saat Adi berkali-kali menyebut melihat perempuan di pinggiran sungai dan gubuk? Ucapan temannya itu membuat Rudi sadar. Jika dihubungkan, ada benarnya juga. Mereka mencarinya seharian, namun nihil. Jika tenggelam pasti tidak di tempat ini, karena sudah 2 bulan juga. Sarah pulang dengan kesedihan yang berkali lipat. Dia menangis sepanjang perjalanan, membuat orang-orang merasa kasihan. Bayangan suaminya masih berseliweran di ingatannya. Dia mengamati sekitar rumah, masih berharap suaminya pulang.
Akan tetapi, hanya hembusan angin yang datang. Angin itu seolah membuat kesedihannya semakin membara. Marni yang masih saudara dengan Sarah datang. Sarah masih tampak sedih dan pandangannya kosong. Marni mencoba menghibur saudaranya itu. Hampir setiap hari ia datang membawa masakan untuk Sarah. "Kamu harus makan, Sarah." Marni menyuapi Sarah yang seharian belum makan. "Buat apa aku makan, Mbak?" Sarah menangis lagi. Dia teringat dengan suaminya. Perlakuannya pada suaminya waktu itu kini hanya menjadi penyesalan. Sarah sampai memukul-mukul kursi karena sudah kelewatan dengan suaminya waktu itu. Marni mendekap tubuh anak dari bibirnya itu. Dia mencoba menenangkan dan menghentikan tangan Sarah yang terus memukul kursinya. "Sudah, Sarah, kamu tidak perlu menyesali begitu. Semuanya sudah berlalu." Marni mengelus punggung adik sepupunya itu. "Andai aku bisa kembali ke waktu itu, aku akan lebih lembut dan memerlukan Mas Adi sebaik mungkin, Mbak." Sarah sesenggukan. Marni menjadi penasaran. Selama 2 bulan ini, Adi pergi kemana? Apa jangan-jangan mendapat perempuan baru dari kampung lain? Sarah bangkit dari pelukannya. Ia dengan tegas membantah pikiran buruk Marni. Adi menghilang terakhir kali di dekat sungai. Banyak kemungkinan yang terjadi. Sarah lebih percaya kalau suaminya tenggelam dan hanyut bersama aliran sungai. Marni diam sejenak. Apa ada yang pernah cerita kalau Adi dekat dengan perempuan? Marni bertanya dengan gaya mirip tim penyelidik. "Ada, Mbak, teman-teman kerjanya. Tetapi ada yang aneh." Bola mata Sarah mengarah ke atas. Anehnya kenapa? Marni semakin dirasuki rasa penasaran. Perempuan itu tidak terlihat, hanya Adi yang bisa melihatnya. Sarah mencoba mengingat kembali cerita dari teman-teman suaminya. Marni sekejap terkejut. Cerita itu sama persis dengan yang dialami temannya. Untungnya suami dari teman Marni bisa kembali. Mendengar itu, Sarah bahagia menemukan cahaya di lorong yang gelap. "Bagaimana caranya, Mbak? Apa Mbak tahu?" Sarah menggoyangkan paha Marni merajuk. "Katanya sih dia dibantu kiai di kampungnya. Kiai itu terkenal bisa menyembuhkan beberapa penyakit dan bisa mengembalikan orang dari alam gaib." Marni meletakkan telunjuknya di kening. Sarah segera mengajak Marni ke rumah temannya itu. Marni mengangguk. Karena belum terlalu malam, mereka berangkat setelah bersiap. Mereka naik sepeda ontel karena waktu itu motor atau listrik belum masuk. Jalanan yang mereka lalui masih dipenuhi kerikil kecil-kecil dan pasir, sehingga harus berhati-hati agar tidak tergelincir. Saat di tengah jalan, mereka menepis sejenak karena rombongan bebek mau lewat, disusul dengan rombongan kerbau. Setelah melewati sawah yang panjang, akhirnya mereka sampai. Marni mengetuk rumah Sumiati, temannya SMP. Sumiati terkejut dengan kedatangan Marni. Mereka sudah hampir 2 tahun tidak bertemu. "Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Ada apa datang ke sini, Mar? Dan ini siapa?" Sumiati tersenyum ke arah Sarah. Sarah mengangguk dan membalas senyumnya. "Ini adik sepupuku, namanya Sarah." Marni memegang tangan Sarah. "Oh, Sarah, aku Sumiati." Sumiati mengulurkan tangan. "Kulo Sarah, Mbak." Tangannya menyambut tangan teman kakak sepupunya itu. Marni tanpa basa-basi langsung menceritakan masalah yang sedang dialami oleh Sarah. Sumiati terkejut karena ceritanya hampir sama persis dengan ceritanya. Bahkan sesekali dia menatap Sarah yang terlihat sangat sedih. "Bagaimana ya? Kita dengan mereka sebenarnya hidup berdampingan. Hanya saja mereka bisa melihat kita, tapi kita belum tentu bisa melihatnya." Sumiati membenahi sanggulnya. "Waktu itu aku dibantu Kiai Sobron. Beliau sangat pintar." Sumiati membuka pintu ingatannya lagi. "Nah, itu tujuan kami, Sum. Kamu bisa membantu kami mempertemukan dengan Kiai Sobron." Marni menepuk paha Sumiati. "Tentu saja sangat bisa. Bentar aku ganti baju dulu." Sumiati beranjak dan masuk ke kamar. Marni sempat menanyakan syaratnya. Ternyata cukup mudah. Hanya membawa air putih yang ditaruh di mangkuk. Sarah membawa mangkuk yang tadi sudah Sumiati ambilkan sekalian saat ganti baju.
Dan sebelum kita menuju ke Kiai Sobron, saya mau menyapa teman-teman yang udah komen di video dalam judul Arwah Tumbal Pesugihan. Di situ ada @wawan_setiawan 5009, terus ada @user_nr sekian-sekian, lalu ada @parmirosdiana. Selamat siang Kak. Terus ada akun @userv6tn, lalu ada @hanitan8782. Lalu ada @hudhudi. Semuanya makasih ya sudah menyimak. Dan mari kita lanjut ke Kiai Sobron lagi. Kiai Sobron ternyata tinggal di pondok rumah yang lumayan besar. Halaman rumahnya juga sangat luas. Sarah dan Marni berada di belakang Sumiati. Sumiati sempat memintanya maju, namun mereka takut. "Assalamualaikum Kiai." Sumiati mengetuk pintu. Terdengar teriakan untuk meminta mereka semua masuk. Sumiati berjalan begitu tenang, sedangkan dua orang di belakangnya sudah tenggelam dalam ketakutan. "Waalaikumsalam, ada apa datang ke sini, Duk?" Kiai Sobron memainkan jenggotnya yang sudah mulai memanjang. Marni menceritakan semuanya setelah Kiai Sobron memintanya. Kiai Sobron yang sudah berkali-kali menangani kejadian itu tampak tenang. Bahkan dia meminta mereka melanjutkan ceritanya. "Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi, Nak. Dia bisa kembali beserta sukmanya. Lalu yang kedua, tubuhnya kembali, tetapi sukmanya tertahan di sana. Sedangkan yang ketiga, tidak bisa kembali selama-lamanya." Kiai Sobron meminta pendapat dari Sarah. "Lakukan saja, Pak. Aku siap menanggung resikonya." Pikiran Sarah sudah tidak bisa diajak kompromi. Dia menurut saja tanpa membantahnya. Kiai Sobron perlahan menutup matanya. Bibirnya bergerak-gerak seperti merapalkan mantra. Sarah dan yang lainnya harus menunggu hingga setengah jam. Ketika membuka mata, Kiai Sobron langsung mendapat serangan berupa pertanyaan. "Suamimu benar ada di sana. Dia ditawan oleh jin perempuan." Kiai Sobron mengutarakan semua yang dia lihat. "Bagaimana bisa, Kiai? Mohon bantuan agar suamiku bisa kembali." Sarah merengek. Kiai Sobron mengangguk lalu memejamkan mata. Jika dilihat dengan seksama, tubuh Kiai Sobron menjadi berkeringat. Kiai Sobron membuka mata. Dia langsung menceritakan soal Adi. Adi ditahan di sana. Jadi sulit sekali meminta ia untuk kembali lagi. Sarah memohon cara lain supaya Adi bisa kembali. "Sebenarnya di awal aku sudah menjelaskan resikonya, tapi aku coba lagi." Kiai Sobron kembali mencoba. "Suamimu sepertinya akan sulit kembali. Karena tetua kampung itu cerita jika dia sudah memakan makanan mereka, sehingga resmi menjadi bagian dari mereka." Mendengar penjelasan Kiai Sobron, membuat tangis Sarah pecah. Sumiati dan Marni mendekapnya. Sarah teriak-teriak memanggil nama suaminya. Kiai Sobron merasa kasihan. Dia mencoba mencari cara terakhir. Dia ambil mangkuk berisi air putih. Dia panjatkan doa, lalu menyerahkan mangkuk itu pada Sarah. "Aku tidak menjamin cara yang terakhir bisa berhasil. Namun kamu perlu mencobanya. Siapa tahu Adi ketemu di pinggiran sungai." Sarah sesenggukan saat mengambil mangkok itu. Sarah pulang dengan perasaan gelisah. Dia takut air yang ada di mangkok tidak bisa membawa suaminya pulang. Sarah datang lebih awal di kebun karet milik Rahmat. Dia pun mulai menuangkan air itu di sepanjang perjalanan Adi ketika melihat perempuan yang membawanya pergi. Sarah menunggu hingga air itu bereaksi. Hingga sore menjelang, Sarah tidak menemukan apa-apa. Esoknya dia mendatangi Kiai Sobron tanpa diantar Marni dan Sumiati. Sarah marah-marah karena airnya tidak bereaksi sama sekali. Kiai Sobron berdiri dan berusaha menenangkan perempuan yang ada di depannya. "Aku sudah bilang, aku tidak bisa menjamin. Karena suamimu memilih untuk tinggal di sana dan makan makanan di sana. Jadi sulit kembali." Perkataan Kiai Sobron ini tidak bisa diterima Sarah. Sarah menangis jadi-jadinya sambil terus memanggil nama suaminya. Sarah pulang dengan kesedihan yang teramat mendalam.
Namun bagaimanapun juga, dia sekarang harus bisa mandiri. Sarah mulai bekerja di kebun karet milik Rahmat. Dia seolah menggantikan suaminya yang sudah lama hilang. Mulanya, petani lainnya takut. Mereka takut jika Sarah kembali ingat dengan suaminya, lalu menangis. Makanya salah satu petani, Rahmat, minta untuk mengawasi Sarah. Dia takut terjadi kasus baru. Meskipun tahu suaminya tidak akan kembali lagi. Setelah pulang kerja, Sarah masih berharap jika suaminya pulang. Hingga saat tidur dia bermimpi suaminya berpamitan padanya. Sarah mengejar suaminya agar tidak pergi. "Berhenti mas, jangan tinggalkan Sarah." Sarah mempercepat larinya. Namun di mimpi itu terasa semakin lambat. Sarah kesulitan berlari. Namun tak berselang lama, Sarah melihat ada perempuan datang dan berdiri di belakang Adi. Seketika amarah Sarah meninggi. Dia memarahi habis-habisan perempuan itu karena sudah merebut suaminya. "Kami sama-sama suka, sehingga tidak ada paksaan sama sekali." Tangan perempuan itu melingkari leher Adi. Adi bukannya memberontak, malah diam saja. "Kenapa tidak kamu lawan? Ayo lawan, mas." Sarah berusaha mengingatkan suaminya. Adi bukannya menurut, dia malah bermanja-manjaan dengan perempuan itu. Sarah semakin marah. Dia mencari sesuatu di sekitarnya untuk ia lempar ke wajah mereka. Namun sayang, barang yang dia lempar jatuh hanya beberapa meter di depannya. Tak berselang lama, perempuan itu mengajak Adi pergi. "Jangan pergi mas, aku mohon." Sarah memohon-mohon sambil terus mengejarnya. Namun tidak pernah sampai. Sarah tiba-tiba terbangun karena ada yang melemparnya. Sarah memikirkan mimpinya dan mencari tahu maknanya. Mungkin Kiai Sobron tahu soal mimpi ini. Biasanya menurut keyakinan nenek moyang, jika seorang mimpi buruk maka yang terjadi di kenyataan sebaliknya. Setibanya di rumah Kiai Sobron, dia pun menceritakan soal mimpinya. Kiai Sobron menyimak lalu mengartikan mimpinya. Suaminya memang tidak mau pulang. Dia sudah terlalu nyaman dengan perempuan dari kampung lain. Sarah mencari Adi sampai ke desa lainnya, namun tetap nihil. Kiai Sobron memang benar. Perlahan dia mencoba melupakan suaminya dan fokus bekerja. Sarah juga mulai membayar hutang-hutangnya, apalagi pada Haji Tamrin. Beberapa tetangga yang merasa kasihan kadang berkunjung ke rumahnya untuk sekedar memberi makanan dan menemaninya. Mereka tidak mau Sarah merasa sendiri. Ketika di kebun karet, Sarah melihat ada laki-laki sedang duduk di atas bebatuan di pinggir sungai. Sarah yakin kalau itu Adi. Secepat mungkin dia berlari, namun saat didekati, laki-laki itu hilang tanpa jejak. Tubuhnya mulai merinding saat mengetahui laki-laki yang duduk di atas batu hilang dalam waktu sekejap. Saat kembali ke kebun, lagi-lagi dia melihat laki-laki sedang berdiri di dekat salah satu pohon karet. Sarah enggan gegabah seperti tadi. Dia menunggu dulu sambil mengamati lelaki itu. Dia ikuti pelan-pelan laki-laki itu sampai ada suara yang mengejutkannya sambil melompat. "Kamu mau kemana?" Rudi menepuk punggung Sarah. Maaf mas, tadi mau jalan-jalan saja." Sarah mengelap keningnya. "Jalan-jalan ke tempat yang bagus, jangan jurang yang dituju. Ayo kembali." Rudi menyuruh Sarah kembali. Sarah mengangguk. Dia masih dibuat penasaran oleh laki-laki yang entah siapa itu. Rasanya dia ingin mengejar dan menangkapnya. Rudi terus mengawasi gerak-gerik Sarah. Hari ini Sarah tampak aneh karena berjalan hingga sampai di ujung tebing. Di bawahnya jurang sangat dalam. Ketika Sarah bermain terlalu jauh dan beresiko, Rudi akan membuntutinya dan mencegah Sarah melakukan hal yang tidak senonoh. Acap kali Sarah ke kebun, laki-laki itu terus muncul, namun sama seperti sebelumnya. Laki-laki itu hilang saat dia ikuti. Sarah terus-menerus dibuat penasaran olehnya. Rudi mengingatkan agar tidak pergi terlalu jauh. "Nanti kamu hilang seperti suamimu, jadi jangan pergi jauh-jauh." Rudi menasehati untuk kedua kalinya. "Baik mas, aku menurut saja, karena tidak berani." Sarah tersenyum. Dalam hatinya dia ingin laki-laki itu muncul di hadapannya. Saat sedang beristirahat, dia melihat ada laki-laki tengah tiduran di atas bebatuan. Sarah menghampirinya. Ketika sudah dekat,
Sarah menjerit memanggil orang-orang. Rudy dan lainnya berhamburan mendekat. Ternyata laki-laki itu Adi. Tetapi keadaannya sangat memprihatinkan. Dia terlihat linglung dan tidak bisa berbicara. Pandangannya kosong. Ia seperti manusia yang sudah tidak bernyawa, walaupun nafasnya masih ada. Sarah langsung membawanya ke rumah Kiai Sobron. Kiai Sobron terkejut karena Adi bisa kembali. Dia segera mengobatinya. Meskipun raganya di sini, tetapi sukmanya masih berada di genggaman perempuan yang dinikahinya. Aku coba kembalikan. Kiai Sobron mengusap-usap punggung Adi. Seketika Adi tersadar. Dia langsung memegang tangan Sarah. Sarah, maafkan aku. Aku sudah mengkhianatimu. Aku menikahi perempuan yang aku kenal dari pinggiran sungai. Awalnya aku tidak tahu siapa perempuan itu. Tetapi setelah aku berada di kampungnya, aku tahu kalau dia jin. Aku sudah dibutakan cinta waktu itu dan mau-maunya menikah dengannya. Adi menangis. Tidak apa-apa, Mas. Yang penting kamu bisa kembali. Sarah mendekap Adi. Tiba-tiba Adi mengerang kesakitan, lalu meninggal. Sarah menggoyangkan tubuh Adi. Adi tidak bergerak. Dia panggil-panggil nama suaminya itu, namun tidak menyahut. Sarah menangis jadi-jadinya saat mengetahui Adi sudah tidak bernafas lagi. Kiai Sobron mencoba menenangkan Sarah. Adi tidak bisa lepas dari genggaman perempuan yang dinikahinya. Tadi dia hanya diizinkan sebentar, lalu ditarik kembali oleh tetua di sana. Adi sudah membuat perjanjian dengan mereka, sehingga tidak bisa seenaknya. Sukmanya tertahan lagi di sana. Aku tidak bisa memanggilnya lagi. Kiai Sobron turut sedih. Perjanjian dengan jin memang sulit dan penuh konsekuensi. Paginya Sarah melangsungkan pemakaman. Semua yang hadir turut berduka cita. Marni selalu berada di dekat Sarah. Sarah tak henti-hentinya menangis. Mungkin semua ini adalah hukuman buat Adi yang suka main perempuan. Para tetangga pun mulai berbisik. Sarah hanya bisa menangis mendengar cuitan tetangganya itu.